Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, talabatal ilm, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah di Masjid Darul Hijrah. Semoga hadirnya kita di tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Tawasil darsana, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikmah Minat Tarikh, dan kita masih pada pembahasan Fadailu Sayyidina Umar ibn Khattab. Betul ya? Fadailnya sahabat Baik, kita masih pada pembahasan Fadail Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama kita baca hadisnya. Qala al-muallif hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsun. Sungguh telah ada pada orang-orang sebelum kalian muhaddatsun, orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Fa in yakum fi ummati ahadun, kalau di umatku ada orang yang seperti itu, fa innahu Umar, maka Umarlah orangnya. Hanya kemarin saya sampaikan ke antum, Umar ini seringkali pendapatnya mencocoki Al-Quran, dan kemarin sudah saya jelaskan. Yang nomor dua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina nahnu inda Rasulillah idh qala, ketika kami bersama Rasulullah bersabda, baina ana naimun ra'aituni fil jannah, ketika aku tidur saya melihat diriku ada di surga. Artinya Rasulullah bermimpi berada di surga dan melihat kondisi surga. Fa idza mar'atun tatawaddau ila janibi qasrin, aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping istana. Ada seorang wanita berwudu di samping istana. Fakultu, kemudian aku berkata, liman hadzal qasr, istana ini miliknya siapa? Untuk siapa istana Megah ini? Qalu, orang-orang yang ada di situ berkata, ya Umar, ini miliknya Umar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan istana di surga untuk Umar bin Khattab. Fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbira, dan aku tahu sifat, dan aku mengingat sifat cemburunya Umar, maka aku berpaling mundur ke belakang. Fabaka Umaru, maka Umar menangis. Ketika menyampaikan hadis ini ada Umar di situ. Maka Umar menangis. Faqala,
Dan Umar berkata, "A'alaika aghalu ya Rasulullah." Apakah atasmu aku cemburu ya Rasulullah? Rasulullah tidak mau masuk karena itu bukan pilihnya Rasul, pilihnya Umar. Ya, dan Umar itu pencemburu. Maka Rasulullah mundur dari istana. Tsalitsan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan pula Utsman pernah naik bukit Uhud. Farajafa bihim, lalu gunung Uhud itu rojaf, bergetar. Di Rasulullah ditemani Abu Bakar, Umar, Utsman naik gunung Uhud. Dan gunung Uhud bergetar karena keberadaan 4 orang tersebut. Maka Rasul berkata, "Uzbut, kokohlah, tetaplah wahai Uhud. Uzbut Uhud, tetaplah, kokohlah, mantaplah wahai Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun, sesungguhnya di atasmu hanyalah nabiyyun, seorang nabi, wasiddiqun, dan 1 orang siddiq, wasyahidani, dan 2 orang mati syahid." Nabiyyun yaitu Rasulullah, siddiqun siapa? Siapa siddiqun di sini? Abu Bakar. Syahidani siapa? Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ini dalil bahwa siddiq, derajat siddiq itu di atas syahid. Makanya ayatnya kan, minas syuhada'i minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Ini derajat kesiddiqan itu lebih tinggi daripada derajat kesyahidan. Siddiq itu dibawa kenabian. Seperti Siti Maryam. Gelarnya Siti Maryam itu apa? As-Siddiqah, siddiq perempuan. Kalau Abu Bakar siddiq laki-laki. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan 3 sahabat Nabi yang utama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan sering saya sampaikan ke antum, Rasulullah pernah bermimpi melihat timbangan. Masih ingat? Ada timbangan. Kemudian kata Nabi, "Aku ditimbang dengan umatku. Aku melihat diriku ditimbang dengan umatku, maka aku lebih berat dari umatku. Aku lebih berat dari umatku." Kemudian didatangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar ditimbang dengan umatku, maka Abu Bakar lebih berat dari umatku. Pada umatnya Nabi ada Umar di sini, ada Utsman di sini. Kemudian didatangkan Abu Bakar, didatangkan Umar, dan ditimbang dengan umatku, dan Umar lebih berat dari umatku. Lalu didatangkan Utsman bin Affan dan ditimbang dengan umatku, maka Utsman lebih berat dari umatku. Kemudian aku melihat timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat bertanya, "Fa kaifa nahnu ya Rasulullah?" Kalau kami bagaimana ya Rasul? Rasulullah berkata, "Antum kaifa ja'altum anfusakum." Kalian sesuai dengan amal-amal kalian. Rabi'an, an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ihan ya bin al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar bin Khattab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah setan menemuimu di sebuah jalan kecuali setan akan memilih jalan yang lain selain jalanmu. Di
Ini termasuk karomahnya Umar bin Khattab. Umar itu kalau kepapasan sama setan di sebuah jalan, maka setannya cari jalan yang lain. Ini termasuk mangkobah atau min manaqibi Umar bin Khattab, termasuk keutamaan Umar. Kemudian Umaru mulham. Umar itu mulham. Apa artinya mulham? Mendapatkan ilham. Kalau menurut orang Jawa dapat wangsit, sering dapat kabar dari langit, tapi bukan wahyu, ilham. Mulham, orang yang mendapatkan ilham, dikasih firasat yang tepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Umar berkata, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Pendapatku mencocoki Tuhanku dalam 3 perkara. Sebenarnya ada lagi, enggak 3. Pendapatnya Umar itu sering mencocoki Al-Quran. Disebutkan di sini 3. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya lebih banyak. Pertama, faqultu ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Setelah tawaf bareng Nabi, Umar berkata, ya Rasul, seandainya kita jadikan di belakang makam Ibrahim ini musola, tempat sholat. Jadi kalau setelah tawaf kan sunnahnya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu sebenarnya Umar yang ngomong itu. Setelah tawaf, Umar berkata ke Rasul, ya Rasul, seandainya setelah tawaf kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim situ. Langsung turun ayat dari langit membenarkan ucapannya Umar. Surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah di makam Ibrahim itu tempat sholat. Makam bukan makam. Makam bukan apa? Bukan makam. Ini makam tidak boleh di masjid. Jadi makam Ibrahim yang ada di pelataran Ka'bah itu bukan makam, tapi apa? Makam. Makam itu tempat apa? Makan lil qiyam. Nomor 2, ayat hijab. Ayat hijab ini juga turun mencocoki Umar. Karena pada waktu itu Umar melihat ada orang A, B, C, D datang ke rumah Nabi tidak ada. Otomatis orang itu ketemu sama istri-istrinya Nabi. Ngomong kan, bukan ngobrol, ngomong sama istrinya. Dilihatin sama Umar, Umar cemburu, Umar marah. Maka Umar datang ke Nabi dan Umar berkata, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahdajibna. Seandainya engkau perintahkan istri-istrimu ya Rasulullah memakai hijab, fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir. Karena mendatangi istri-istrimu dan bercakap-cakap dengan istrimu orang yang baik dan orang yang rusak. Tidak semua orang yang dia baik. Ada orang yang kurang baik datang ke rumahmu, tidak ada panjenengan, terus dia berkata-kata kepada istri-istrimu, seandainya engkau perintahkan istri-istrimu ya Rasul untuk berhijab. Fanazalat ayatul hijab. Akhirnya turun ayat jilbab, ayat hijab, menutup wajah dari langit. Mencocoki ucapannya Umar bin Khattab. Yang ketiga, wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi. Istri-istrinya Nabi pernah berkumpul fil ghairati alaihi karena kecemburuan mereka. Faqultu lahunna, maka aku berkata kepada istri-istrinya Nabi, yang ngomong ini Umar, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Jika Rasul mentalak kalian, menceraikan kalian, maka bisa jadi Allah akan datangkan pengganti istri-istri yang lebih baik dari kalian. Kalian jangan macam-macam, gitu maksudnya. Harus nurut sama Nabi. Kalau tidak mau nurut, maka seandainya Rasul menceraikan kalian atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan menceraikan kalian, maka akan didatangkan oleh Allah istri-istri yang
yang selain kalian, azwajan khairan minkunna, lebih baik daripada kalian. Fanazalat surat Tahrim al-ayat al-khamisah, maka turun surat At-Tahrim ayat yang kelima. Persis ucapannya Umar, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Ini kan? Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada juga bagian lain dicantumkan pendapatnya Umar sama dengan keputusan Allah, seperti kisah ya tawanan perang Badar. Waktu perang Badar kaum muslimin menang, orang-orang kafir banyak yang tertawan, maka Abu Bakar, maaf, Rasulullah SAW ini kepikiran, ini tawanan perang ini diapain. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, minta pendapatnya, gimana ini Abu Bakar, ini tawanan-tawanan diapakan enaknya? Kata Abu Bakar, ditebus saja ya Rasul, toh mereka ini masih kerabat-kerabat kita, ditebus dengan harta-harta mereka yang ada di Mekah, dengan harapan nanti mereka ini barangkali suatu saat masuk Islam. Ya, itu pendapatnya Abu Bakar. Kemudian supaya ada komparasi, ada perbandingan, Abu Bakar tanya pendapatnya siapa? Umar. Wahai Umar, kira-kira ini tawaran perang ini enaknya diapain? Saya tanya antum, kira-kira pendapatnya Umar apa? Hah? Antum lah tahu loh karakternya Umar bin Khattab. Kalau saya ya Rasul, ya tebas semuanya kepalanya orang-orang ini. Rasulullah lebih cenderung ke pendapatnya siapa? Hah? Aduh, tes, aduh. Yang ngantuk-ngantuk, jadi ngaji habis subuh itu ya memang rada berat. Tapi kalau thalabul ilmi harus siap-siap, jangan ngantuk semua. Juga semua, sebagian kecil ya. Semuanya banyak yang nggak ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Kalau ngantuk berdiri, berwudu. Jangan dibiarkan tenggelam dalam lautan kegantungan ya. Sudah capek gak dapat apa-apa, hanya berdiri wudu lah. Sampai mana tadi kita? Kalau Umar pendapatnya ya Rasul penggal semua kepalanya ya Rasul. Rasulullah lebih memilih pendapatnya siapa? Abu Bakar. Langsung turun ayat dari langit menegur Rasul, dan ayat itu sependapat atau bukan sependapat, sesuai dengan apa yang diputuskan Umar bin Khattab. Termasuk kemarin saya jelaskan kalau nggak salah ayat miras, masih ingat? Sampai turun ayat yang terakhir sudah bertahap kata Umar, ya Rabbi, ya Allah, israh lana fil khamri sarhan wafiyya. Tolong terangkan ya Allah sejelas-jelasnya tentang khamr ini sampai tuntas. Turun ayat yang terakhir. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijz min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ini. Wah, jadi pendapatnya Umar seringkali mencocoki wahyu. Dan Umar mulhamun, pernah Umar ini di Medina kepada Umar ini di Medina bersama kaum muslimin yang tidak ikut jihad, imma karena memang ditunjuk Umar untuk gak ikut jihad, di Medina saja jaga ibu kota, atau ada orang cacat-cacat yang memang tidak terbebani jihad. Tiba-tiba Umar di kota Madinah ditampakkan kondisi perang yang ada di medan peperangan. Maka Umar ini, karena ditampakkan Allah apa yang terjadi di medan perang, Umar ngasih instruksi dari Madinah. Umar berteriak, dan suaranya Umar ini sampai ke medan jihad, sehingga para sahabat yang ada di medan jihad itu terkomando dengan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Ini termasuk
min karamati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di sini ada keterangan berikutnya, istisyhadu Umar, wafatnya Umar. Saya kurang cocok kalau ini ditaruh di sini, karena setelah ini masih ada pembahasan hal-hal penting seputar Umar. Jadi menurut saya bab ini ditaruh di belakang saja. Jadi paham saya, wafatnya Umar. Padahal masih setelah ini masih ada penjelasan seputar siapa? Umar bin Khattab. Maka wafatnya Umar ini kita taruh di belakang saja nanti. Setelah kita berbicara wafatnya Umar ini masih ada penjelasan tentang, jadi nggak apa-apa. Nanti wafatnya Umar kita taruh di mana? Belakang saja. Nah, sekarang ini kita bahas pembahasan yang sangat penting sekali, yang ditulis dan direkam oleh sejarah, yaitu Al-Mabhas Al-Thani. Ini harus jadi judul utama ya, kamera yang bawa kamera ya. Ahamul ahdath fi khilafati Umar bin Khattab. Perkara-perkara dahsyat yang terjadi di pemerintahan di Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama ditulis ini, Mauqi'atul Qadisiyah, perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah, Mauqi'atul Qadisiyah fil Muharram, pada bulan Muharram tahun 14 Hijriah. 14 Hijriah berarti ya 3 tahun setelah wafatnya Nabi. 3 tahun setelah wafatnya Nabi. Nabi wafat 11 Hijriah. Bagaimana terjadinya perang Al-Qadisiyah? Kita baca. Azama Umaru ala ghazwil Iraq binafsihi. Umar berketetapan hati, berazam, bertekad bulat ingin menyerbu Irak, menyerang Irak, karena Irak pada waktu itu dikuasai siapa? Nah, Irak kan berarti ada di timur, berarti dikuasai Persia. Pada waktu Irak dikuasai apa? Persia. Mereka ini kaum Zoroaster. Apa Zoroaster itu? Zoroaster itu Majusi, penyembah api, ya, penyembah api. Wastakhlafa 'alal Madinati Ali ibn Abi Thalib. Jadi Umar pengen memimpin langsung pasukan melawan kaum Majusi Zoroaster yang pada waktu itu di Irak. Pusatnya nggak di Irak, pusatnya di mana? Di Al-Bilad Al-Farisiyah, jarak Iran lah kalau sekarang. Tapi pada waktu Irak kena jajah. Kena jajah maksudnya apa tahu? Kena jajahan Persia, sehingga Irak ini ya di bawah kendali Al-Farisiyah, Al-Bilad Al-Farisiyah. Jadi ikut persemakmurannya Persia Raya begitu. Sehingga yang memimpin, yang memakmurkan, yang mengendalikan pemerintahan di Irak ikut negara apa? Persia. Umar pertama kali ingin berangkat langsung dan menunjuk Ali sebagai pemimpin sementara kota Madinah. Umar ingin berangkat sendiri. Faqala Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf menyampaikan pendapat. Abdurrahman bin Auf menyampaikan pendapat. Inni akhsha in kusirta an yad'ufal muslimuna fi sa'iri aqtaril ard. Saya khawatir kalau engkau patah, terbunuh, maka kaum muslimin akan lemah di santero bumi Islam. Fa inni ara an tab'atha rajulan wa tarji anta ilal Madinah. Saya berpendapat Anda mengutus saja seorang laki-laki dan Anda kembali ke kota Madinah. Anda gak boleh ikut. Anda itu khalifah, pemimpin tertinggi yang kontrol dari pusat, gak boleh ikut terjun langsung. Nanti kalau ada apa-apa di medan perang, bahaya ini. Negeri Islam yang lain akan bahaya. Maka jangan Anda, yang lain saja. Fastaswaba Umaru, maka Umar setuju. Wabakia sahabat dan juga sahabat yang lain setuju dengan pendapatnya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf.
Ya setuju. Wa qala Umar, faman taro an nab'ats, kira-kira siapa yang saya tunjuk, saya utus? Abdurrahman berkata, al-asad fi barathinihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Tunjuk saja singa dengan kuku-kukunya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia Umar langsung setuju, memang ahli. Sa'ad bin Abi Waqqas kan pendekar, langsung setuju. Fakhraja Sa'ad ila al-Iraq fi 4,000 qila 6,000. Maka berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Irak, menuju Al-Qadisiyah dengan membawa pasukan 4.000 tok. Hanya 4.000. Sebagian mengatakan 6.000, tapi yang lebih masyhur 4.000. Qala Umar berkata, wallahi la armiyanna mulukal ajab bi mulukil Arab. Demi Allah, akan kami tarungkan, akan kami lempar kepada raja-raja bangsa Ajam. Saya ulangi, akan saya lemparkan ke raja-raja Ajam, raja-raja Arab. Jadi kita akan padukan, bukan padukan ya, kita akan tarungkan, kita akan perangkan gitu, raja-raja Ajam dengan raja-raja Arab. Wa amara Sa'dan an yaj'al al-umara 'ala al-qaba'il wa an yuwa'idahumul Qadisiyah. Umar memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menunjuk pemimpin-pemimpin, komandan-komandan setiap kabilah. Setiap kabilah punya komandan, setiap kabilah punya komandan. Kemudian berjanji bertemu di tempat namanya Al-Qadisiyah. Wa kana fi hadzal jaysi min as-sahabah 300. Jumlah sahabat Nabi yang ikut perang 300 sekian belas. Jumlah sahabat Nabi yang ikut perang 300 sekian belas. Padahal jumlah totalnya berapa tadi? 4.000. Kemudian 300 sekian itu sahabat Nabi. Minhum sab'una badriyan. Di antara yang ikut perang 70 orang yang ikut perang Badar. Dan atau tahu orang ikut perang Badar ini bagaimana? Ya, jamin masuk surga. Wa ma'ahum aktsar min 700 min abna'i sahabat. Dan ikut perang juga 700 anak-anaknya sahabat, mungkin tabi'in, 700-an tabi'in. Wa istama'a ra'yul furs ala Rustum. Adapun pimpinannya orang Persia di Irak, bukan yang di Kisronya, bukan raja utamanya. Kayak raja kecil yang ada di mana? Irak juga kecil, juga besar juga. Irak itu besar, cuman bukan raja yang inti. Kalau raja inti kan namanya siapa? Kisro. Ini bukan Kisronya, masih bawahnya Kisro, tapi yang dipercaya menguasai Irak namanya Rustum. Fakhraja wa ma'u zamanuna alfan. Jumlahnya orang Persia 80.000. Jumlahnya kaum muslim berapa tadi? 4.000. Jumlahnya orang Persia berapa tadi? 80.000. Berapa kali lipat? Halo? Dari 4.000 berapa? Berarti satu orang melawan berapa? 20. Betul. Aduh. Jadi satu orang muslim terjata 20 orang kafir, kan 4.000 banding 80.000. Berarti setiap satu prajurit Islam harus menghadapi 20. Betul? Gak imbang, memang gak imbangnya. 4.000 sampai 20 baru bisa nandingi mereka. Jumlah yang tidak sebanding. Wa ma'ahu 330 filan. Dan orang Persia memiliki 33 gajah. Oh, gajah ini tugasnya mengobrak-abrik, gede-gede, kakinya besar-besar untuk memporak-porandakan pasukan Islam. Wa ba'atha Sa'ad Rib'i ibn Amir. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus Rib'i bin Amir kepada Rustum. Delegasinya Islam, Rib'i. Fadakhala alaihi wa qad zayyanu majlisahu bin namarikil mudhahhaba waz zarabi'il harir. Berangkatlah delegasinya Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Rib'i bin Amir. Dia masuk ke istananya Rustum. Di tempatnya Rustum itu majelisnya penuh dengan bantal-bantal arikah,
Bantal-bantal yang dilapisi emas dan permadani dari sutra, itu mewah lah ya. Al-amiti antisaminah, barang-barang antik, barang-barang mewah istana kok. Bahkan jala ala saririn fi min dahabin. Si Rustum tadi, Rustum pimpinan Irak yang dari Persia tadi itu duduk di atas singgasananya dipan yang terbuat dari apa? Emas. Nah, orang dulu kayak gitu. Padahal kalau Ribiyu Bithia bin Sofiqo, Ribi datang dengan pakaian yang biasa, sederhana, pakaian yang tebal. Wasaifin bawa pedang, watursin dan tameng, wafarasin qasir dan bawa kuda yang pendek. Ya. Walam yazal raqibah hatta jasa bi atrafal bizar. Terus dia naik kendaraannya nggak turun meskipun di istananya siapa tadi? Istananya harus tidak mau turun dia sampai menginjak-injak lantainya istana tadi. Tsumma nazala, kemudian baru turun. Warabatoha bi ba'dil kal wasaid, kemudian kudanya diikat di bantal-bantal tadi. Ikat di bantal gimana? Bisa kuda diikat di bantal. Ya tapi begitu kenyataan. Wa aqbala alaihi silahuhu wa dir'uhu, maka dia menghadap ke Rustum tetap memakai senjata, pakai baju perang dan penutup kepala masih lengkap di kepalanya. Faqalulahu, para prajurit-prajurit Persia berkata, "Dot silahaka, lepas semua senjatamu." Maka prajurit Islam yang gagah ini berkata, "Inni lam atikum wa innama ji'tukum hina da'utumuni." Aku tidak mendatangi kalian, tetapi aku datang karena kalian mengundangku. Fa in taraktumuni hakadha wa ila raja'tu. Kalian biarkan aku begini, ini apa adanya. Nah, orang Arab kan gitu. Aku seperti ini, pakai baju perang, bawa pedang, bawa penutup kepala seperti ini. Kalau nggak pulang, terserah. Faqala Rustum, kata Rustum, ya sudah, biarkan dia masuk. Ya lo Arab ini. Ya sudah, biarkan masuk. Betul, biarkan dia masuk. Menghadap. Fa'aqbala yatawakkala rumhihi, maka menghadap sambil bukan menghadap, maka bertemu dengan Rustum, dia bersandar pada tombaknya. Di atas apa? Di atas namaring. Namanya namaring. Bantal-bantal tadi itu. Fakharaqa amataha, dilubangi bantal-bantal tadi sama siapa? Sama si Ribi'i. Faqalu, mereka berkata, "Maja'akum bikum." Kamu datang ini bawa kabar apa? Kok datang ke sini? Ribi'i berkata, "Allahu ibta'atsana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah." Kami diutus Allah untuk mengeluarkan manusia siapa saja dikehendaki dari menyembah manusia menuju nyembah Allah. Dari penyembahan manusia kepada penyembahan kepada Allah. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiyah, dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan dari kedoliman agama-agama menuju keadilan Islam. Jauh ini curang, jahat gitu. Fa'arsalna bidinihi ila khalqihi linatuwahu ilaihi. Maka Allah mengutus kami dengan agamanya yang lurus ini kepada umat manusia untuk mengajak mereka nyembah Allah saja, bertauhid. Faman qabila dzalika qabilna minhu, kalau mereka terima kan kami pun terima. Faraja'na anhu, maka kami pulang dari ini. Waman aba, tapi kalau nggak mau masuk Islam, yang berbangsa Arab. Dalam benaknya orang Persia itu mereka pengembala kambing, mereka ini orang pinggiran, orang umi, jahiliyah, nggak ngerti apa-apa. Nah sekarang ini berani ngomong ini. Perhatikan mana tadi? Waman aba qatalna, tapi kalau nggak mau masuk Islam, nggak mau bertauhid, qatalnahu abada. Kami akan memeranginya selama-lamanya. Kata nufdiya ila mau'idillah, sampai kita datangi apa? Janjinya Allah. Qalu, mereka berkata, ma wa'udullah, apa itu janjinya Allah? Al-jannah, sampai surga. Liman mata ala kita, liman aba, surga bagi orang yang memerangi orang yang enggan mau masuk Islam. Wa dhafaru liman bagian, dan kemenangan bagi orang yang masih hidup. Qala Rustum, qad sami'tu maqalatakum, kami sudah mendengarkan ucapanmu. Fahalakum antu akhiru hadal amro hatta nanduru fihi wa tanduru. Bolehkah kau kasih kami waktu dulu, kamu akhirkan sehingga kami bermusyawarah dulu. Nah gitu maksudnya.
Aslinya mau menyingkirkan langsung juga bisa. Siapa sih orang kayak gini? Kan mereka lebih kuat, lebih dahsyat kan. Tapi pada waktu itu nurut aja ucapannya siapa? Ribdi. Qala kam ahabbu ilaika yawman wa yawmain. Kan tadi minta waktu sih siapa namanya? Rustum. Kasih waktu dulu, kita berpikir dulu. Apakah kita akan mau masuk Islam seperti kalian atau gimana? Itu kan basa-basi aja. Gak mungkin lah Rustum mau masuk Islam. Mereka merasa lebih apa? Lebih kuat, lebih dahsyat, pasukannya lebih besar. Dan cuma itu hanya kata-kata diplomatik di depan siapa? Delegasinya umat Islam. Nah, kama habu ilaikum yawman wa yawmain. Oke, boleh kita kasih waktu. Berapa? 1 hari, 2 hari? Enggak apa-apa. Kata Rifqi. La bal hatta nukatibu ahla ra'yina wa ru'asa qaumina. Tidak, sampai kita surati dulu orang-orang yang ahli ya dan para pemimpin kaum, kita undang ke istana, kita minta pendapatnya dulu. Enggak bisa langsung-langsungan. Kata Rustum. Masanna lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'akhirul a'da indaliku aktsar min salat da'ah. Enggak bisa. Rasulullah telah membuat sunnah untuk kami, kita tidak boleh mengakhirkan musuh ketika sudah bertemu lebih dari 3 hari. Enggak bisa. Enggak bisa kita kasih kamu waktu yang lama, cuma 3 hari maksimal. Fandur fi amrika wa amrihim fakhtar wahidatan min salatin ba'dal ajal. Ya, maka lihat lagi perkaramu dan perkara mereka. Maka inilah salah satu min salatin dari 3 ba'dal ajal, setelah tempo ini selesai. Qal asayyiduhum anta. Penasaran sih siapa namanya? Rustum ini penasaran sama orang ini. Kok ngomongnya dari tadi meninggi aja kan gitu ya, mungkin maksudnya. Kok meninggi aja dari tadi. Kita sudah turunkan masih aja meninggi. Sopo awakmu iki. Asayyiduhum anta. Loh, kamu itu pemimpin dah. Asayyiduhum anta. Apakah kamu itu pemimpin orang Arab? Orang Arab yang mau perang katanya tadi, kamu ini pemimpinnya. Dijawab lah, bukan. Betul bukan. Omongannya kok tinggi banget gitu ya. La, walakinnal muslimina kal jasadil wahid yujiru adnahum ala a'lahum. Tetapi kaum muslimin itu seperti tubuh yang satu, memberi suaka orang yang paling rendah atas orang yang paling tinggi. Artinya panjang kalau saya terangkan. Ijar maksudnya kalau ada orang bawahan, orang rendahan ngasih suaka, maka yang lain pun harus terima suaka. Fajtama Rustum biru asai qaumihi. Setelah itu Rifqi pulang, berkumpul itu Rustum beserta pemimpin kaum mereka maksudnya. An-ra'aitum qad ta'azz wa arjah min kalami hadzal rajul. Rustum berkata, tidakkah kalian melihat orang yang merasa mulia, ya azza, yani mulia dan ucapannya sangat tegas melebihi orang tadi. Maksudnya kagum Rustum ini, kok ada orang kayak gitu? Tidak ada takutnya, pemberani, omongannya tepat, pede. Faqalu, ya ajudan-ajudannya berkata, ma'adzallah, la tamila ila syai'in min hadza. Jangan engkau condong ke ucapannya orang ini. Wa ta'tinaka ila hadzal qalb. Kemudian engkau wahai Rustum meninggalkan agamamu dan pindah ke agamanya anjing tadi itu, orang Arab tadi itu. Amma taru ila siyabi. Enggak usah ditaruh perhatian orang ini, lihat pakaiannya kayak gitu, nggak menunjukkan orang hebat, asal-asalan saja. Rustum lebih pintar. Rustum itu pemimpin. Rustum berkata, wailakum, celaka kalian. La tanduru ila siyab. Kalian jangan lihat pakaiannya dia. Kan pakaiannya kasar, nggak menunjukkan istimewa, ya bahkan kudanya saja apa tadi kudanya? Pendek. Jangan lihat itunya, kata Rustum. Wa ilakum la tanduru ila siyab. Celaka kalian, jangan lihat pakaiannya. Wa tanduru ila ra'yi. Lihatlah pendapatnya tadi, wal kalam, dan ucapannya tadi, wasiro, dan track record seorang, perjalanan seorang. Innal Arab yastahifuna bisiyab. Orang Arab memang begitu, yastahifuna bisiyab. Kalau pakaian nggak terlalu, orang Arab memang seperti itu, pakaiannya sederhana. Mereka ada di gurun, jangan tertipu dengan penampilan mereka. Bener dong, lebih pintar Rustum daripada siapa? Prajurit-prajuritnya tadi. Jangan tertipu sama orang Arab. Orang Arab dari dulu memang begitu, pakaiannya ada di gurun, pengembaraan. Mereka punya azimah,
Ya, innal arab yastakhifuna bisiyaq wal ma'kal. Ya, jangan melihat pakaiannya. Memang orang Arab sederhana dalam pakaian dan makan. Wa yasurul aksab, tapi mereka menjaga kehormatan leluhur mereka. Oleh Ibnu Katsir berkata, kanat waq'atul Qadisiyah waq'atan 'azimatan lam yakun bil Iraqi a'jab minha. Perang Qadisiyah ini perang yang sangat dahsyat, tidak pernah terjadi di Irak yang lebih menakjubkan dari kisah perang Qadisiyah. Wa dzalika annahu lamma tawajaha as-Saffani kana sa'at qad asabahu irqun nasa wa kharajat damamilu min jasadi. Waktu perang terjadi, dua pasukan bertemu, itu kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas gak bisa ikut perang karena kena penyakit irqun nasa. Apa itu nasa itu? Kayak encok gitu barangkali. Irqun nasa. Wa kharajat damamilu min jasadi, dan muncul bisul-bisul di tubuhnya si sahabat Nabi tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa huwa la yastati'ur rukub, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas gak bisa naik kuda, gak bisa memimpin langsung peperangan, gak bisa. Inna huwa fi qasrin muttaqiun ala sudrihi fawqa wisadatin. Nah, tapi beliau itu ada di kemahnya, ada di sini qasr ya, kalau qasr kan istana. Di tempatnya bukan qasr, kan perang. Dan bukan miliknya orang Arab, kan di daerah sini. Mungkin ini kayak kemahnya gitu. Di kemahnya bersandar di atas dadanya. Nanti apa? Kayak tengkurap gitu ya. Betul ya? Ala sodrihi, di atas dadanya. Fauqa wisada, di atas bantal. Karena beliau sakit tadi. Beliau sakit. Wa yaddu ilal jais wa yudabbiru amrahu, beliau melihat pasukan sambil kasih instruksi mengatur pasukan Islam dari kemahnya itu. Bapak ja'ala amrul harbi ila Khalid ibn Hurfutah. Yang dipilih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin perang pada waktu itu adalah Khalid ibn Hurfutah, ya. Wa ba'datil ma'arakatu wa saral quwwatu yakhuduna al-junuda 'alal qital, maka mulailah perang yang sangat dahsyat dan para pemimpin, para komandan yakhuduna al-junud, namanya yakhudun yushajjiru, namanya syajjiru, ya, ngasih provokasi, ngasih dorongan-dorongan terjun ke medan jihad. Duanya dari dua kubu, ya. Waqtatal fariqani qitalan syadidan, maka terjadilah perang yang sangat dahsyat antara 4.000 sahabat Nabi atau para pejuang Islam dengan berapa tadi? 80.000 pasukan musuh. Wa abla jama'atun minas suja'ani bala'an hasana, ya, minhu, di antara pasukan kaum muslimin yang hebat-hebat, para pemberani itu yang tertimpa bala yang luar biasa dalam perang ini, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, di antaranya Amr bin Ma'di Karim, Al-Qaqqa bin Amr, Jarir bin Abdillah Al-Bajali, Khalid ibn Urfutah, Dirar bin Al-Khattab, Tulaikha Al-Asadi. Nah, masih ingat gak nama Tulaikha Al-Asadi? Masih ingat gak? Tulaikha Al-Asadi ini yang waktu zamannya Abu Bakar murtad itu lah. Masih ingat gak? Halo? Betul gak? Betul. Yang kembali ke sentuhan Abu Bakar, boleh kamu perankan dia, tapi jangan apa? Jangan dijadikan apa? Pemimpin. Masih ingat gak kalian? Betul lah, Tulaikha namanya. Ya, kalau nggak salah begitu ya, Tulaikha Al-Asadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wastamarul qitalu thalathata ayyamin bilayaliha. Perang ini terjadi 3 hari 3 malam. Perang Qadisiyah ini. Wa abadal muslimun al-fiyalata wa man 'alaiha. Kaum muslimin berhasil menumbangkan gajah-gajah milik tentara Persia. Berapa tadi jumlah gajahnya? Disebutkan tadi kan, salah 33 gajah. Gajahnya ditumbangkan beserta yang menaikinya. Wahabbat riyahun syadidun, yang terjadi hembusan angin yang sangat dahsyat. Farafat khiyamul furs an amakinnya, sehingga tema-tema militernya Persia jebol semuanya. Kem-kem militer jebol semuanya miliknya Persia. Wantasarul muslimun, dan kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah. Wa badara Rustum, maka Rustum karena melihat kekalahan, kekacauan,
Rustum langsung segera pergi. Waroki babahla, tahu dia naiki himar. Bahla itu campuran antara kuda dengan keledai. Kuda sama keledai nikah, nikah kawin, punya anak namanya bahla. Bahla ini peranakan antara kuda dengan apa? Keledai. Yuridul haram, pengen lari dari mereka. Kalau pakai kuda ketahuan, pakai keledai dia dikira orang awam begitu. Tapi ketahuan para sahabat, ketahuan kaum muslimin. Fa'adrakahul muslimun wa qataluhu, maka Rustum pun tumbang dalam perang kondisinya itu. Ya, ini perang yang dahsyat, dan selesai perang kondisinya dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Besok akan saya terangkan perang-perang yang lain, yaitu perang Ajnadin. Besok juga akan saya jelaskan pembebasan Baitul Maqdis. Ini kan berarti masih timur toh. Umar mengirim pasukan ke Qadisiyah, berarti ke arah Persia. Besok yang Romawi. Besok akan saya terangkan bagaimana kaum muslimin perang menuju Baitul Maqdis. Kapan Baitul Maqdis di bawah kekuasaan kaum muslimin besok, dan bagaimana kisahnya insya Allah besok kita terangkan. Sampai di sini semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.